Coklat Friends, dimanapun kalian berada, apa kabar? Ketemu lagi bersama gua Inggit Putri di acara DCDC Extra Talk. Di sini gua bakal nemenin ngobrol bareng abang-abang rocker yang tentunya mereka ini sudah tergabung dalam program DCDC Studio Gigs. Nah, Coklat Friends, untuk kalian yang penasaran dengan program-program DCDC, kalian boleh ajak teman-teman band kalian untuk datang langsung ke Pride Palace Cafe yang beralamatkan di Jalan Surya Kencana nomor 38. Karena di sana banyak banget musisi-musisi Sukabumi yang pastinya lo bisa share tentang band lo di sini dan dipastikan lo akan mendapatkan penjelasan yang sangat-sangat cukup. Di sesi sebelumnya kita punya band-band yang sebagian besar dari mereka pasti sudah nggak asing lagi untuk Coklat Friend yang ada di rumah. Beragam aliran musik kita tampilkan di sesi ngobrol-ngobrol bareng mereka di sini. Nah, Coklat Friends, sekarang kalian punya media untuk memperkenalkan band kalian, karya dan aktivitas band kalian hanya di DCDC Extra Talk. Shh, jangan berisik, mari ngomong yang baik. Dari kesempatan kali ini, kita sudah dihadirkan salah satu band yang sudah cukup lama eksis di kancah permusikan kota Sukabumi. Yang beraliran cadas dengan balutan dua vokalis dengan bernotasi tinggi. Band yang terbilang cukup aktif, terbukti mereka saat ini sudah tergabung dalam program DCDC Studio Gigs. Nah, kita langsung aja undang mereka untuk gabung bersama Coklat Friends di rumah. Welcome home, Ammunition! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman Ammunition. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sataragang gitu ya. Assalamualaikum. Oke, mangga Saralik. Oke, boleh dipegang mic-nya satu. Nih, ada yang sebelah sini, satu lagi. Cek. Di belakang. Nih. Oke, halo teman-teman dari Ammunition, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aduh, di kompaknya. Kompak, kita harus kompak. Iya, mungkin Coklat Friend di rumah belum pada kenal nih sama Ammunition. Boleh kalian perkenalkan diri dan juga jelaskan posisi kalian masing-masing di band. Oke, halo, kita dari Ammunition, gue sendiri Arul di drum. Oke, halo, gue Nandar di gitar lead 1. Halo, gue Boa di vokal. Saya Gia di gitar lead 2. Halo, saya Yusuf di bass. Saya Ayub di vokal juga. Oke. Di sini ada vokalnya 2 ya? Yap, betul, 2. Keren banget. Tadi kita coba ngobrol lagi ya. Yes. Lebih jelas kenapa sih ada vokalnya harus 2 gitu. Nah, secara singkat dong kalian jelaskan awal berdirinya Ammunition nih. Untuk Ammunition sendiri kita berdiri di tahun 2000-an dengan berganti personil. Ya. Vokal pasang ya gitu kan. Terus sempat vakum di 2008 sampai saya bawa Ammunition ke luar kota gitu kan. Nah terus saya pulang lagi ke luar kota, dari luar kota pulang ke sini kita bikin lagi ketemu sama temen lama. Kita bikin lagi Ammunition sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi aktifnya itu dari tahun? Kalau aktif mulainya tuh dari 2015. 2015 tapi ya. berdiri dari tahun 2000. Oke. Kenapa sih harus namanya Ammunition? Ammunition itu apa sih? Oke, jadi Ammunition tuh sebenarnya saya sendiri yang menggagas nama Ammunition. Yang satu itu segala hal itu harus ada amunisinya. Amunisi. Kalau kemana-mana harus ada amunisinya, baik berupa uang ataupun nasi, betul nggak? Gitu kan. Terus yang kedua, dulu memang cita-cita saya pengen jadi tentara. Dulu. Ya betul gitu kan. Jadi di antara kita pun ada yang di militer gitu kan. Cuman militernya nggak jadi semua gitu. Malah jadi pemain band gitu. Sebenarnya simpel aja sih, Ammunition itu cuma di situ aja. Oh, oke. Nah tadi kan waktu perkenalan nih ada 2 vokalis. Kenapa sih harus 2 vokalisnya? Yang jawab saya atau siapa nih? Boleh, mungkin yang lain
Oke, Boleh Aul boy. kebetulan leadernya saya sendiri. Mm-mm. Jadi Ammunition itu pertama memang vokalnya satu. Dikarenakan saya punya 2 karakter vokal, jadi saya pakai karakternya 2 karakter, jadi 2 vokal. Oke. Iya, yang satu kan agak soft, yang satu agak Strong. gitu kan, strong. Kelihatan dari gede badan gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan kan kalau suara di soft itu dia nggak bisa diambil sama suara yang agak keras gitu kan. Mm-mm. Cuman di sini kita saling mengisi gitu. Jadi di Ammunition tuh ada 2 warna vokal gitu. Jadi siap aja kalau yang mau ngulik lagu kita harus ada 2 vokal 2 warna. Oh gitu. Gitu. Jadi biar lebih berbeda ya. Ya, betul, Oke. Tepuk gitu. tangan dong buat Ammunition. Jarang banget ya ada satu band dengan 2 vokalis gitu. Kita rame-rame ini sebenarnya. Rame banget ya ini. Jadi bagi honornya rame. Amunisinya kayaknya lancar banget nih. Iya, Subur-subur semua. Subur-subur, yang subur. Luar Itu sebelah biasa. sana nggak subur. Oh iya, Sebelah sini subur. seimbang ya. Oke, nah di situasi pandemi ini kan sudah hampir 1 tahun nih. Selama pandemi ini apa sih aktivitas yang kalian lakukan? Untuk pandemi ini yang paling penting sih tetap kita prokes ya, jaga kesehatan. Terus yang kedua kebanyakan kita main di virtual. Kemarin tuh kita live streaming. Terus ada yang namanya tribute, kita bawain lagu orang tapi di streaming. Jadi kita udah jarang off air gitu kan. Dia kebanyakan di live streaming. Terus kita bikin mulai ngerilis lagu. Oke. Gitu kan. Jadi kebanyakan sih kita memang diem di rumah. Tapi walaupun kita keluar kumpul-kumpul kita tetap pakai prokes. Oke, betul ya. Jadi buat coklat friend di rumah juga tetap ya, meskipun kalian melakukan aktivitas sedemikian rupa, kalian tetap harus menjaga dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya. Nah, untuk Ammunition sendiri nih, untuk menjaga eksistensi band kalian ya di masa pandemi ini gimana sih caranya? Karena kan kebanyakan band-band sekarang ini sudah kehilangan cara untuk tetap menjaga eksistensinya ya. Jadi cara Ammunition sendiri gimana nih untuk mempertahankan eksistensi Oke, kalian? kita sendiri sih memang berawal dari musiknya di 90-an. Jadi kebanyakan kita untuk konsisten, kita banyak yang main di luaran. Contoh misalkan ada main di wedding, ada juga. Terus ada main di acara apa gitu, tetap gitu. Jadi kadang-kadang tiap minggunya ada aja. Terus Ammunition sendiri nggak mengikat harus selalu di sini gitu, enggak gitu. Karena kan contohnya ya kita kan belum jadi artis gitu kan, nggak ada namanya kontrak gitu kan. Ya kita ada yang main di sana, main di sini gitu kan. Yang penting tetap ya betul free. Yang penting kita tetap berkarya gitu kan. Terus yang terakhir sih kebanyakan memang kita terus karena di musik itu kita hobi ya. Jadi kalau seminggu nggak ngejam itu nggak enak gitu. Perlu latihan gitu. Itu sih untuk menjaganya. Oke, betul banget ya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang punya band juga, contoh juga Ammunition-nya di sini dengan pekerjaan mereka masing-masing, mereka tetap bertanggung jawab dengan bandnya. Terus mungkin mereka meluangkan waktu untuk tetap pelatihan ya. Untuk Ammunition nih, kalian menyebutkan jenis musik kalian apa sih? Vokalis dia nggak jawab. Jenis musiknya apa sih? Kita mengusung speed metal untuk Speed metal. Ammunition sekarang ini. Karena kan sering bergonta-ganti personil juga. Ya akhirnya dengan formasi sekarang kita mengusung speed metal. Speed metal. Gitu. Kenapa sih nggak milih yang memainkan musik yang lebih kencang lagi? Lebih gimana gitu? Oke, mungkin di speed metal di 90-an lebih dekat ke happy metal gitu kan. Karena memang kita sendiri anak tahun 90-an gitu kan, nggak jauh kita pasti dulu-dulunya bawanya kayak Metallica lah, Megadeth gitu kan. Jadi agak ke situ semua. Mungkin kalau untuk musik-musik sekarang emang lebih bagus. Cuman kita egoisnya di situ. Kita masih eksistensi karena mungkin untuk di Indonesia sendiri untuk genre ambillah rock gitu kan, rock atau heavy metal mungkin udah agak
kurang Hmm. gitu kan. Makanya kita tetap konsisten dengan di aliran itu sendiri. Oke. Genre sorry. Mm-mm. Nah, selama kalian berdiri berarti dari mungkin dari tahun 2000-an ya, tapi aktif-aktifnya tuh di tahun 2015. Berarti sudah berapa tahun ya sampai sekarang? Berarti sekitar 7 berarti ya. 7-8-an ya? Ya. Nah, berapa lagu sih yang sudah kalian hasilkan di Ammunition ini? Dengan personil sekarang itu totalnya sih baru 2 sebenarnya. Baru dua? Tapi sebelum personil yang sekarang memang udah ada. Udah gitu ada. Kan, udah ada sekitar ada 5 sampai 8 gitu kan. Cuman kan kita harus menyesuaikan dengan personil yang sekarang. Jadi kita bikin refresh lagi dengan lagu yang baru. Oke. Nah, gue juga pengen tahu nih kenapa kalian aktif tergabung dalam program DCDC Studio Gigs. Nah, apa sih yang kalian dapatkan melalui program ini? Yang pertama sih dari DC itu satu, kita lebih mengenal beberapa band. Jadi kan kadang-kadang di satu daerah tuh punya egonya masing-masing ya dalam ngeband gitu kan. Apalagi yang udah agak punya nama gitu kan. Tapi dengan DC itu di sini kita semua sama gitu kan. Semua istilahnya kalau di bahasa Sunda itu pegawai band katanya gitu kan. Jadi di sini kita sama, latihan bareng. Terus enaknya kita lebih mengenal antar band tuh gitu kan. Yang sebelumnya itu contoh misalkan si A gitu kan, kita cuma mengenal namanya doang si A, tapi personilnya nggak kenal. Nah, alhamdulillah dengan ada DC kita banyak kenalan lebih deket lah sama band-band yang lain gitu kan. Bersilaturahmi lah ya. Betul, silaturahminya. Ya alhamdulillahnya sih ada yang mau mengusung di acara ini di sini gitu kan. Boleh tepuk tangan buat DC dong. Tepuk tangan dong. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan? Ayo, Pak Aib, silakan, A. Kenapa? Apa saja sih yang kalian dapatkan melalui program DCDC Studio Gig ini? Banyak banget sih. Contohnya bisa saling sharing juga. Terus bisa apa ya? Saling berbagi ilmu aja lah. Gitu teh. Iya. Saling berbagi ilmu, terus silaturahminya kenceng juga ya. Terus kita saling kenal juga, terus kita juga bisa bertukar pendapat, ya kan? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih dengan Ammunition, kita akan persilahkan langsung teman-teman Ammunition untuk menunjukkan karyanya di Studio Extra, ya. Langsung saja Ammunition, silakan. Duniaku 2020. Semakin tak terkendali, masih akan
teman-teman Ammunition. Woo, keren banget loh. Itu suara tadi vokalisnya luar biasa banget, tinggi banget ya. Iya. Buat aku cewek aja susah loh untuk teriak-teriak kayak gitu. Dia kan di atas naiknya. Oh. Jadi tinggi banget. Nah, kembali Tadi next sound. Nah, kembali ke pertanyaannya yang tadi ya. Kalian kan sudah tergabung di program DCDC Studio Gigs. Nah, apa saja yang kalian dapatkan melalui program ini? Dari kan tadi sudah ada karena silaturahmi, terusan kita bisa saling belajar juga, Yup. terusan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ya. Selain itu, apa lagi nih? Yang lebih penting sih untuk saya sendiri pribadi untuk DC band itu terarah, punya tujuan. Jadi istilahnya kalau mau main-main ya udah gitu loh, main-main. Tapi kan kalau DC lebih ke serius, gitu kan. Intinya dengan adanya DC intinya wadah lah gitu kan. Alhamdulillah, thank you buat DC ini ada tempat. Kita tuh ada tujuan ngeband tuh buat apa sih gitu kan. Kalau dulu kan masih ngeband konser pakai cover gitu kan. Bawain lagu orang terus gitu kan. Apalagi sekarang bawain lagu orang kan udah nggak boleh gitu kan. Dengan undang-undang gitu kan gitu. Copyright ya. Betul. Iya, jenuh gitu kan. Makanya kita dengan adanya DC kita bikin lagu, kita berkarya, nanti terbiasa kita bikin lagu gitu. Itu sih dari saya sendiri. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, kita bisa tambah juga ilmu di cara-cara kita mengembangkan musik kita gitu kan. Di genre kita ini kita bisa mengenalkan dengan halayak luas begitu. Ya, berterima kasih dengan adanya acara ini. Pokoknya keren buat DC. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apa yang menjadi motivasi kalian dengan adanya Studio Gigs dan akhirnya kalian bisa membuahkan karya yang original? Dari motivasi sih sebenarnya lebih ke menyalurkan hobi ya. Menyalurkan hobi kita di bakat masing-masing. Yang keduanya kebanyakan kita kepuasan. Kepuasan yang mana kita kan punya background pekerjaan masing-masing nih. Gitu kan, dengan pekerjaan kita yang mumet gitu kan. Dengan adanya kita ngumpul bareng, ketawa ketiwi gitu kan. Kita press gitu kan. Apalagi di kita hobi ini nanti bisa insya Allah amin menghasilkan gitu kan. Apapun nanti alhamdulillah nanti kalau jadi artis gitu kan. Yes, gitu nanti bisa ada tujuan juga. Jadi intinya sih dengan adanya acara ini lebih ke kita sendiri lebih ke banyak mengikuti orang-orang yang udah duluan dari kita. Oh, caranya tuh gitu. Duluan udah terkenal gitu kan. Duluan bukan duluan innalillahi ya bukan. Intinya duluan yang udah terkenal gitu kan. Jadi ternyata untuk jadi band tuh sebenarnya seperti ini gitu kan. Kita kan taunya betul. Mau pakai mic enggak? Gitu sih. Gitu aja. Dan tadi juga kalian kan sudah live ya di Studio Extra. Nah, boleh dong ceritain sedikit lagu apa sih yang barusan kalian bawakan? Oke, lagu ini memang dibuat di tahun 2021. Tapi saya kasih judul namanya Duniaku 2020. Judulnya? Betul, Duniaku 2020. 2020. Betul. Karena kan 2020 ini Indonesia ini lumayan ya dilanda bencananya lumayan termasuk pandemi ini gitu kan. Kita sebagai musisi kan memang banyak yang menjerit gitu kan karena nggak bisa konser lah, nggak bisa ini gitu kan. Cuman kita luapkan dengan lagu gitu kan. Di dalam lagu itu isinya yang terjadi di 2020 sampai sekarang. Bencana inilah, bencana itulah gitu. Kita luapkan di situ gitu. Untuk lagu ini sendiri siapa sih yang nulis? Kalau untuk lirik saya sendiri. Kalau untuk lirik, tapi untuk musik semuanya. Gitu kan. Oke. Liriknya lumayan panjang ya. Betul. Sebenarnya itu Kayak lebih ke koran gitu kan. Terus kita rangkum lagi sampai
Ya sampai akhirnya kita kumpul malam-malam kan, bikin supaya lebih singkat lagi ini gimana enaknya kita robah-robah gitu. Sampai jadilah yang sekarang itu liriknya. Oh. Oh, bisa ya? Bisa dipotong-potong ya? Ada angin puting beliung, rumah roboh gitu kan. Oh, Iya baku semua itu. yang aneh-aneh. Tadinya judulnya mau dunia aku ambiar. Oh. Jadi sobat ambiar ya? Ya tadinya sih, tadinya cuman kayak masa metal ambiar gitu kan, maka enggak. Untuk lirik sendiri yang ada yang kata-kata yang lebih aneh gak sih? Untuk lirik sendiri aneh sih, lebih ke kebanyakan di bencana sih kebanyakan di situ ya. Karena yang lebih intensifnya sih lebih kita banyak-banyak mengingat Tuhan aja gitu kan. Karena dalam bencana ini karena ulah kita sendiri sebenarnya gitu kan. Ya sambil kita bikin karya, ya insya Allah mudah-mudahan dengan lirik kita semua lirik yang kita ada pesan lah. Asa pesan yang bisa mengingatkan Betul. semua orang ya. Ya, untuk lagu Duniaku 2020 ini kan sudah direcord ya. Yup, udah. Nah, ini direcordnya di mana sih, ceritakan gimana prosesnya? Prosesnya lumayan cepet sih sebenarnya, 1 hari ya. Dari jam 10 ya. 10 sampai jam 5. Itu cepat, alhamdulillah. Kita recordnya di TR Record. TR Record. TR Record ya. Kebetulan di di teman kita sendiri, ya TR Record lumayan lah, keren lah menurut Sukabumi. Oke. Jadi sudah itu. Katanya mau ngerokok, Mbak? Oh boleh, mangga. Ngerokok dulu aja. Kan sponsor, bro. Nah, dari pembuatan lagu sampai kalian record itu jaraknya berapa lama sih? Untuk kalian, oh ya udahlah ini udah bagus banget nih. Ya. Untuk di-record berapa lama sih kira-kira? Untuk recordnya sih cepat, tapi kalau untuk menuju ke jadi lagunya itu sekitar 2 minggu ya. 2 mingguan karena 2 kan mingguan. kita ini giniin gitu kan. Banyak perubahannya juga gitu. Betul. Di rumah lagi. Iya. Ini udah berapa kali sih Ammunition bongkar pasang personil nih? Waduh, saya baru masuk. Saya termasuk personil baru gabung tuh mungkin 2 minggu ya. Baru 2 minggu gabung. Pertama saya ditelepon temen, katanya ada yang namanya Bro Arul gitu. Nyari gitaris katanya gitu. Dulu saya punya band, sempat main juga, punya single namanya Trackwall dulu, cuman bubar. Alirannya thrash metal, tapi setelah kemarin ngedenger single dari Ammunition, cocok lah sama background musik yang sebelumnya dulu, ya. yang sebelumnya gitu kan. Memang lihat band ini visi misinya, terus mungkin materi secara musik untuk lagu kedepannya mungkin untuk dibuatkan album ya, lebih ke temanya lebih realita yang terjadi pada saat ini gitu kan. Cocok untuk musik-musik metal kan jarang yang jarang banget ya. Bucin sekarang jarang. Perbucinan ya. Kalau mau ke politik sekarang takut juga. Kalau politik kita makanya lebih realita yang realistis yang dialami ya dialami selama 2020 kemarin mungkin ya. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Hayo tuh. Oh, baru juga ya? Oke ya, saya juga baru sama dengan rekan. Gitarisnya 2 baru, Iya, dua-duanya. Betul. Ya untuk di Amunisi ini mungkin saya bisa terbilang baby ya. Masih muda. Oh, paling muda ya? Ya maksudnya umur kita gabung lah, saya gabung masih ini juga ya. Dari segi musik pun saya sebetulnya genre kemana aja sih. Jadi kita nggak sengaja juga, memang saya kenal sama rekan vokalis juga nih, dikenalin
suka nggak nih sama aliran seperti kata saya kalau saya bebas-bebas aja gitu. Saya dengerin oh ya udahlah oke. Karena saya memang belum pernah pengen mencoba hal yang baru juga. Apalagi dengan adanya wadah dari DC-DC ini ya. Oh kata saya oke lah. Karena memang udah jarang, apalagi event-event kan susah. Apalagi dengan adanya program ini DC-DC, saya pengalaman mungkin dari yang kemarin-kemarin kita banyak bisa gabung dengan band-band yang memang menurut saya pribadi saya belum ini idealis, tapi ternyata di sini kita digabungkan. Iya. Jadi nggak ada istilahnya lu gini nggak ada. Jadi oke. Jadi program ini menurut saya keren lah, oke, bisa menggabungkan. Nah, tepuk tangan dong. Nah, Coklat Friend. Nah, memang Ammunition ini memang cukup aktif ya. Bahkan gue simak juga melalui media sering banget kalian ini ikut aktivitas perform di beberapa agenda Pripeles. Nah, Betul. boleh dong kalian ceritain acara apa aja sih yang pernah kalian ikutin? Yang pertama kita ikut Skomi Berisik ya, nggak ya? Skomi Berisik itu perdana kita ikut di sini, kita gabung gitu kan. Pada saat itu memang kebanyakan sih di genrenya di metal gitu kan. Nah kita sendiri di rock ya, di rock kita kebetulan bawain dari rock 90-an, kita bawain power metal gitu kan. Karena kita sendiri pengen nyoba hal baru di situ gitu kan. Ternyata di sini alhamdulillah orang-orangnya oke gitu kan. Kan kadang-kadang tak kenal sama kata sayang ya gitu kan. Nah sekarang ketika ada Skomi Berisik kita udah mengenal lebih enak gitu kan gitu. Terus yang keduanya berarti kemarin tuh yang bergerak untuk Palestina tuh. Bergerak untuk Palestina ya. Dan untuk bergerak untuk Palestina itu kita spesialis spesial kita bikin lagu untuk Palestina. Baru ya? Ya, jadi single yang kedua itu adalah judulnya Freedom to Palestine. Oke, tepuk tangan dong. Gitu. Freedom to Palestine. Nah, kalian juga cukup membuktikan melalui eksistensi, tentu akan menjadi contoh dan semoga juga dapat menularkan spirit khususnya bagi sobat-sobat musisi rock lainnya di Sukabumi. Amin, amin. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para musisi di lingkungan kalian ya? Yang secara basicnya kan kalian di lingkungan band yang rocker ya. Nah, berada di lingkungan komunitas rock Sukabumi, dan menurut kalian hal apa yang selama ini kalian alami dalam berkomunitas? Kalau saya sendiri sih di komunitas masuk di 2015. Dulu itu kita bikin namanya komunitas Sukabumi Rock Bersatu. Ya SRB gitu kan. Itu dari pengurusnya 3 orang yang backgroundnya itu adalah boomersnya Indonesia gitu kan. Nah sekarang kan boomers kan udah jadi J-cover, apalagi boomers udah nggak ada ya sekarang ya, mungkin karena kemarin basisnya udah meninggal gitu kan terakhir. Nah dari situlah kita berkembang, beberapa orang yang kita hubungin lagi. Contoh ya kayak vokalis ini gitu kan, Boa. Dari situlah kita kembali lagi ke tahun 2000-an. Kembali lagi. Iya, karena ketemu lagi nih. Saya udah lama nggak ketemu lagi di 2015 dengan beliau nih yang besar ini. Ya, itu kan saya pun besar sama. Yang semok ya. Jadi disitulah kita saling saling inilah ke orang-orang. Saya tanya, "Wah, kenal sama ini nggak?" "Oh, kenal ya." Ngumpul lah kita. Itu ada di SB itu, ternyata terus yang berjalan sampai sekarang gitu kan. Tapi yang disayangkan kebanyakan di komunitas itu egonya masih masing-masing gitu. Dengan contoh misalkan, oh saya bawain ini nih, saya dengan ininya gitu kan. Jadi kebanyakan di komunitas tuh kemarin yang saya alamin tidak ada yang namanya sharingnya itu nggak ada, sharing ilmunya nggak ada gitu. Ya? Terus kebanyakan ada bahasa kayak gini, oh itu kan alirannya itu atau genrenya itu, kita makan gini gitu kan. Gitu. Jadi kebanyakan di komunitas yang kemarin saya ikut, saya buat itu kebanyakan masih masing-masing. Memang sih dari SB itu kebanyakan genrenya semua rock 90 lah, 90-an lah. Ya, ada Jammers juga, ada Power Metal Fans Club, ada Edane gitu kan, ada Boomers, ada J-Cover gitu kan. Cuman ya itu
dikarenakan di komunitas tersendiri tidak terlalu tidak terlalu mementingkan yang namanya kedepannya komunitas seperti apa, jadi monoton jadinya, gitu kan, monoton. Nah, dengan adanya seperti ini, saya sendiri beliau semua masih di SRB. Setidaknya dengan komunitas ini ada wadah yang kita nantinya ada tujuan, contoh ada di CDC, ada tujuan, oh ini tuh dulunya di komunitas ini gitu kan. Dan yang lebih disayangkannya tuh dulu di SRB itu tidak pernah, intinya bukan tidak pernah ya, tidak sedikit pun dekat atau ikut acara di genre lain gitu. Contohnya misalkan dulu itu kayak saya sendiri kan di Ammunition nyobain ikut di Sukomi Berisik gitu kan genrenya metal tuh semua gitu kan, kita genrenya satu rock gitu kan. Nah SRB tuh dulu enggak, jadi dia punya acara sendiri gitu kan. Kan kalau kayak gitu berarti kan kayak masing-masing gitu kan. Jadi kadang-kadang kebanyakan di komunitas kalau menurut saya sendiri banyak yang saling suuzon. Ya, suuzon. Jadi kata dari sini tuh, oh sini mah gini gitu kan. Dari sana juga sama, oh sini mah gini. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kalau ya intinya adanya silaturahmi ini lebih kita mendengar, lebih kita enak lah, oh ternyata tuh gini gitu kan. Kayak yang punya Pride Palace tuh, kan kalau nggak kenal mah gimana gitu ya. Ternyata kalau kenal mah gitu juga ya orangnya gitu kan. Bener nggak? Kalau di luaran kan ngomong wah si ini kan gini. gitu. Perasaan menurut saya perasaan enggak juga gitu kan. Nah makanya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalin dulu nanti sayang. Ya, tapi saya nggak sayang sama yang punya Pride Palace enggak. Enggak ya? Cowok itu enggak. Dari saya itu sih, tahu dari yang lain. Nah, boleh? Buat itu, Aib silakan. Aib, mau Ya. nambahin gak sih? Mau nambahin gak? Kalau saya sih baru terjun. Baru banget ya, terjun ke Terjun dari mana ini? Oh iya ya. Enggak, maksudnya saya baru ini masuk apa? Komunitas. komunitas Ya baru. betul, Sukabumi, memang dia iya. masuk komunitas tuh kalau saya 2020-an. Oh Saya gitu. nemu dia 2020. Nemu di mana? Biasa di jalan. lagi ngamen. Nah, menurut kalian sendiri pelaku seni ya, musisi, seharusnya apa sih yang kalian lakukan gitu oleh para musisi di lingkungan kalian atau di satu komunitas gitu? Seharusnya mereka tuh berbuat apa sih gitu? Apa yang harus dilakukan? Itu sih untuk komunitas dan sendiri kan kalau anak band kita sebut anak band lah ya. Anak band tuh memang di luaran sana banyak yang ngomong stigmanya negatif gitu kan. Tapi sorry nih untuk band sendiri sekarang alhamdulillah udah nggak gitu kan. Untuk dari 2015 alhamdulillah udah nggak gitu kan. Walaupun memang masih ada ya masing-masing lah gitu kan. Intinya untuk komunitas ya yang saya lakuin lebih ke banyak positifnya. Contoh misalkan kan jarang-jarang nih kalau kita bawain liriknya itu lebih ke ada religinya gitu kan, walaupun kita nggak bawain qasidah gitu kan, tapi kita bawain qasidah tapi genrenya ini gitu kan. Terus yang keduanya lebih ke kita oke bermusik gitu kan, tapi kita harus tahu kewajiban kita seperti apa gitu kan, manusia itu gitu kan. Kan kita punya agama masing-masing gitu kan. Kan kadang-kadang di musik dari segi religinya nggak ada tuh atau dikesampingkan. Iya. Sekarang udah banyak yang hijrah bro gitu kan. Intinya musik jalan, tapi kewajiban kita sebagai manusia di dunia tetap harus jalan gitu. Oke. Jadi istilahnya meta jadi, sholat harus gitu. Oke, tepuk tangan dong. Gitu. Nah, dari kalian sendiri nih, pendapat kalian solusi apa yang dapat ditawarkan kepada rekan-rekan seperjuangan kalian di komunitas? Dari saya aja lagi nih. Dari semua berarti ya nanti ya. Iya, nanti Oke. dari semua boleh. Kalau dari saya sendiri sih untuk teman-teman di luar sana yang punya band, yang pengen serius, pengen ngeband, ayolah gabung ke sini gitu kan, lebih ke punya tujuan lagi. Karena kalau kita ngeband doang ya udahlah ngeband aja gitu kan. Cuman kan setidaknya kita punya skill, punya bakat, kenapa tidak gabung sama kita, apalagi punya karya kan oke gitu kan. Apalagi nanti jadi duit, amin. Amin. Kalau jadi duit enggak gitu kan. Setidaknya hobi Yang tersalurkan. yang tersalurkan. Karena ada pepatah teman saya pernah bilang,
yang paling enak itu adalah pekerjaan yang hobi, gitu kan. Itu hobi kita tapi pekerjaan kita, jadi nggak merasa berat. Hobi yang dibayar ya. Betul, hobi yang dibayar. Itu dari teman saya itu, yang dari dulu 2000-an lah. Dia pernah ngomong kayak gitu. Itu dari saya. Kalau dari saya sih lebih ke tetap eksis, tetap kompak, kita tetap bikin karya-karya yang mungkin sesuai dengan apa genre kita, dengan hati nurani gitu. Pokoknya jangan patah semangat, tetap berkarya. Nah, silakan. Satu kali lagi. Iya, boleh. Maksudnya ada yang ditambahkan gitu. Solusi untuk komunitas, sekali lagi terima kasih buat Jarum Coklat DC karena DC karena anak-anak muda Sukabumi yang ngeband gitu kan, yang tidak punya wadah untuk mengenal mereka, kita tuh punya band terus karyanya, ini salah satu wadah buat promo mereka juga. Mungkin cuman Jarum Coklat aja yang punya acara seperti ini, pionir menurut saya ya. Keren. Karena dengan DC kita silaturahmi, musik rock itu taunya rock, bukan rock aja gitu kan. Ada genrenya, ada grunge, ada death metal, grindcore. Jadi musik itu macam-macam gitu. Dari satu musik itu dikembangin jadi banyak gitu kan. Jadi kita bangga jadi anak muda Indonesia itu lebih kreatif. Mungkin kalau di kota-kota lain, di negara lain mungkin seperti Malaysia, mungkin orang-orang itu pasti slow rock terus ya. Kalau gitu banyak sebetulnya musik-musik kita tuh justru di sini menjembatani musiknya itu berapa genre. Mau Melayu boleh, musika boleh gitu kan. Jadi orang-orang tuh bisa belajar ternyata musik itu luas, musik rock itu. Mungkin itu aja. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau ditambahkan? Oke, untuk saat ini kan pastilah yang namanya band, apalagi wadahnya jarang, jadi orang banyak yang minder. Apalagi misalkan, saya genrenya ini, mereka minder. Padahal untuk di musik itu tidak ada pembeda ya, karena itu seni ataupun ya yang terpenting karena sisi orang menilai itu kan walaupun berbeda tapi tetap pasti akan menghargai dengan apa yang dibawakannya lah gitu kan, mau genrenya apapun. Tapi yang saya menjadi maksudnya nggak ragu di musik, apalagi sekarang ada komunitas yang disediakan langsung, ada program lah ya, program dari DC ini, kita nggak ada lagi tuh yang namanya pembeda, nggak ada lagi yang namanya misalkan gengsi kita bawain ini, nggak ada. Jadi di sini kita bukan hanya silaturahmi aja gitu kan. Dari segi musik, warna jenisnya apapun, kita di sini bisa disatukan oleh DC ini. Jadi luar biasa untuk saya. Oke, Hanya itu aja. Sultan. Berapa lagu sih yang sekarang sudah kalian rekam? Totalnya sih ada 2. Ada 2. Ada 2 ya. Yang masih proses 2 lagi, jadi total ada 4. Ada 4. Ya. Yang 2 masih proses. Ya. Oke. Nah, rencana terdekat melalui lagu tersebut nih, rencananya nanti mau diapakan? Rilis debut single kah, fisik atau digital? Kita masih di single, masih di debut single. Paling nanti kedepannya lebih kita rumbukan lagi sama teman-teman, karena kita tuh mau kemana nih? Gitu kan, tujuannya apakah yang kayak tadi ataukah untuk single ataukah harus digital gitu kan. Kita lebih untuk sekarang ini kita beresin dulu lagunya dulu aja. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai rilisan fisik dan seberapa penting menurut kalian band mempunyai rilisan fisik? Berarti semua nih nanti kalau itu ya. Kalau saya sendiri sih ada rilis fisik itu, jadi itu ada bukti, bisa juga buat kenang-kenangan dan bisa juga jadi duit gitu kan. Bener nggak? Kayak gitu kan. Kalau saya sendiri ya itu. UUD ya, ujung-ujung duit ya. Mungkin dari teman-teman yang lain menambahkan. Oke,
Kalau dari saya sih sangat penting ya. Kenapa? Karena memang kalau karya itu kalau memang nggak ada, ya anggaplah itu sebagai bukti ya kita memiliki karya gitu. Kalaupun nanti misalkan anggap ada event yang seperti ini, bila ada nggak, punya nggak, kita kan enak udah ada persiapan. Oh berarti dari band ini berarti jelas dari segi apa kita perkumpulannya berarti ada gitu kan. Membuktikanlah kalau yang namanya karya itu sebagai apa ya, aset kita lah gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Ucup, Ini nggak ngomong dari tadi, nggak ngomong tuh. penting gak sih suatu band mempunyai rilisan fisik itu? Menurut saya penting banget. Mic-nya. Jadi Nah, buah dari hasil kerja keras dalam bermusik. Ya. ini dia itu sehari sekali itunya Iya. ngomongnya. Ini udah dia bisa ngomong lagi lebih langsung dia. irit ya. Mungkin Langsung gugup lobet ya. itu. Santai aja, kita ngobrol santai aja di sini ya. Untuk saat ini apa sih yang menjadi misi Ammunition sendiri? Untuk Ammunition sendiri misinya kita lebih ke memberikan contoh lirik, karena di dalam lirik sendiri lebih ke 50% ke religi sebenarnya gitu kan, lebih ke mengingatkan gitu kan ke orang-orang, termasuk khususnya kita sendiri gitu kan, apalagi yang di 2020 ini kan lumayan ya bencana gitu banyak banget gitu kan, karena ulah kita sendiri gitu kan. Makanya kebanyakan kita di misi kita istilahnya kita bikin lirik yang bisa membuat orang menjadi lebih baik lagi gitu kan. Intinya liriknya lebih ke positif gitu, karena kita sendiri dengan lirik ini mudah-mudahan bisa jadi mereka yang mendengarkan bisa menjadi baik. Termotivasi betul, ya. asalnya hitam jadi putih, asalnya putih jangan jadi hitam, tetap putih gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada nanti royaltinya di atas buat kita. Amin. Tepuk tangan dong. Nah, Ammunition, tahapan apa aja sih yang udah kalian lakukan sehingga kalian bisa berada di Extra Talk hari ini? Tahapannya luar biasa ya. Ada berapa bulan ya? 3 bulan tuh, 3 bulan ya. Ya kita tetap konsisten latihan gitu kan. Alhamdulillah thank you nih buat Fred Veles yang udah nyediain tempat ya. Jadi latihannya enak gitu kan. Istilahnya kita ngeband tinggal maunya gitu kan. Ini alatnya udah ada, waktunya udah disiapin, kenapa susah gitu loh. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang agak susah gitu kan, ya mungkin ada kesibukan tersendiri gitu kan. Cuman untuk kita sendiri Ammunition, thank you banget buat yang ngadain tempat di Fred Veles ya, termasuk programnya DC-DC nih, luar biasa bisa istilahnya kita mengenal, terus untuk latihannya juga kita ada jadwalnya gitu kan, udah kayak menuju artis aja kayaknya ya. Gitu. Betul. Jadi lumayan sih ada 3 bulan kita konsisten tetap latihan, disiplin, dan apa yang diarahkan dari di sini kita ikutin. Gitu. Mudah-mudahan sih insya Allah kita memberikan yang terbaik untuk program ini. Amin. Nah, yang lain dong, jawab ya. Tuh, saya mulu ya soalnya. Capek nih. Ngerokok wae. Sponsor ya, sponsor. Nah, apakah menurut kalian adanya alur seperti ini menjadikan band kalian termotivasi dan berkembang? Dan juga bagaimana pendapat kalian tentang Extra Talk ini? Ip. Kalau masalah berkembang, aduh nyetrum. Nyetrum. Kalau masalah termotivasi berkembang, jelas banget termotivasi. Soalnya apa ya? Kalau dari ke belakang-belakang tuh kan nggak ada arahan. Nah, sekarang udah ada tempatnya, kita punya tujuan, disiplin juga iya, gitu. Terus kalau yang kedua itu aja Itu apa? Siapa? jawabnya. Oh jawabnya.
Jangan saya mulu, saya kasih ke kiri deh. Boleh. Emang udah kebiasaan nih dari Ammunition kayak gini. Nah, Tapi di band itu ada yang gacor, ada yang enggak. Ada yang kalem ya. Cerewet gitu. Karena Limbat pun gak ngomong dibayar. Jadi begini, ya benar. Jadi untuk teman-teman sobat DC-DC yang di rumah, yuk silakan gabung ke sini ke Bread Palace. Saya terima kasih sekali lagi buat DC-DC Shout Out, buat Bread Palace, buat ownernya Bread Palace karena beliau yang menyediakan fasilitas buat komunitas-komunitas anak-anak band Sukabumi lebih mengenal, karena sekedar ngeband itu ini sharing, gak apa-apa agak panjang teh. Iya boleh, santai. Yang udah punya keluarga, teman, orang tua mungkin buat apa ngeband, karena band itu pasti ujung-ujungnya kalau dulu lebih konotasinya nggak Negatif ya, ke Bento. arah-arah yang negatif. Justru orang-orang yang ngeband itu kreatif bukan sekedar karya, karena saya yakin anak-anak Sukabumi yang lebih militan yang indie mungkin ya, mereka tuh harus sering belajar manajemen ngeband tuh supaya produktif tuh gimana. Seperti ambil contoh saya yang ngikutin ownernya Bread Palace nih, punya band dia. Produktivitas itu band tuh dari karya dapat hasil apa? Kaset atau CD, terus jual merchandise, karena si band itu ngehidupin bandnya itu sendiri gitu kan. Banyak orang ngeband patungan bingung kan patungan apa, mungkin masih ada yang belum kerja, ada yang kerja, justru di situ lo kita harus sering sharing sama teman-teman yang lain band yang udah maju, mungkin bagaimana band itu tetap eksis, tetap produktif, mungkin itu. Oke. Jadi adanya DC-DC Studio Gigs ini dan juga DC-DC Extra Talk ini bisa memberikan wadah untuk para musisi-musisi khususnya di Sukabumi. Nah, jadi bukan hanya sekedar ngeband, tapi di sini kita memberikan fasilitas untuk band-band Sukabumi. Tinggal hoyongna ya. Betul. Tinggal hoyongna, Tinggal mau, konsisten. tinggal datang ya. Nah, jadi untuk mengingatkan lagi teman-teman yang ada di rumah atau coklat fan yang ada di rumah, buat kalian nih yang mungkin penasaran dengan program DC-DC yang ada di sini, nah kalian boleh datang aja langsung ke Pride Palace Cafe, dan juga kalian juga boleh follow Instagramnya di dcdcshoutout.smi, dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube-nya di DCDC Sukabumi. Boleh minta tepuk tangan dong, Ammunition. Oke, Coklat Friend, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acaranya, gue pengen denger masing-masing dari kalian memberikan closing statement. Oke? Dari masing-masing berarti Dari kan? masing-masing ya. Oke. Oke. Dari paling kanan dulu kayaknya. Paling kanan boleh. Capek Len. ini nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Apanya nggak kerasa? Nggak tahu apa aja lah. Buat kalian yang hobinya musik gitu, datang aja ke sini. Gitu aja. Gitu aja. Hah? Pokoknya datang aja ke sini ya. Tahu ngapain Yang ngeband. punya band. Ah, ya di sini kan kita bisa sharing. Kita bisa Oh, sharing. iya. Ya, Bisa, jadi bisa, buat bisa. teman-teman yang di rumah yang punya band, datang aja ke sini biar bisa sharing. Betul? Betul. Nah, lanjut. Buat teman-teman sama kayak dia. Sama. Datang ke sini. Udah ngopi. Gimana sih ngopi? Pokoknya ya. Buat teman-teman lebih banyak lagi berkarya. Nah, Yang punya band tetap konsisten, pasti nomor satu itu karya, jangan takut, jangan malu, jangan intinya jangan pesimis bahwa kita tuh gak bisa lebih baik lagi untuk ngeband. Ngeband itu, musik itu segala sesuatu bisa dirubah dengan musik. Gitu. Tergantung keseriusan dari masing-masing personilnya. oke, dilanjut. Segera apa ya? Pokoknya tetap semangat buat para musisi Sukabumi, jangan pantang menyerah,
tetap berkarya, tetap eksis, dan semoga bisa jadi yang seperti diharapkan. Oke. Gitu. Lanjut. Oke. Oke, motivasinya sih untuk rekan-rekan atau teman-teman di luar, yang terpenting kita harus bisa membuktikan bahwa musik itu nggak semua negatif, dan juga berkarya itu tidak hanya sebatas untuk didengarkan di rumah saja, tapi kita harus berpikir maju untuk bagaimana caranya kita bisa dikenal lah minimal di wilayah kita di Sukabumi. Kalaupun memang keseriusannya bagus dari segi ya kerjasamanya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada kesuksesan nanti di sana yang dihasilkan. Oke, seperti itu aja dari saya. Oke, dari rekan. Dari rekan kerja. Oke, dari saya sendiri menyimpulkan dari beberapa teman-teman datang ke sini ke DC-DC. Di sini banyak band, banyak genre, apapun genre kalian, tunjukin bahwa kalian bisa berkarya. Itu aja dari saya. Tepuk tangan dong untuk Ammunition. Nah, sekali lagi gue mau ingetin Coklat Friend di rumah buat kalian yang punya band, yang pengen juga kayak Ammunition di sini ngobrol bareng di acara Extra Talk. Kalian boleh langsung datang aja ke Cafe Pride Palace yang berada di Jalan Surya Kencana nomor 38. Dan jangan lupa kalian juga follow Instagramnya di dcdcshoutout.smi, dan kalian subscribe channel YouTube-nya di DCDC Sukabumi supaya kalian bisa tahu aktivitas kegiatan apa selanjutnya di program kita. Oke, dan sampai kita di penghujung acara, sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman Ammunition yang sudah hadir di acara DCDC Extra Talk, dan juga terima kasih untuk kru-kru hari ini yang bertugas. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat kalian yang belum follow Instagram dan juga subscribe DCDC Shoutout Sukabumi, jangan lupa di like, komen, dan share. Gua Inggit Putri dan juga kru mengucapkan terima kasih banyak untuk Coklat Friend yang ada di rumah yang udah nonton acara DCDC Extra Talk hari ini. Tetap semangat, jaga eksistensi kalian, baik-baik selalu, dan ekstrakan harimau. Let's go fucking kill you.